Masih ingatkah Anda gerak-gerik seperti itu? Itu adalah gerak-gerik Gibran Rakabuming Raka ketika di acara debat Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2024 ketika hendak menjawab pertanyaan atau mereaksi debat dengan Pak Profesor Mahfud MD. Gibran dengan belagak angkuh sombong mencari-cari Pak Mahfud di mana jawabannya. Tetapi sekarang saya melakukan hal yang sama kepada Gibran. Gibran di mana dari semua persoalan bangsa yang ada sekarang? Saya tidak mendengar Gibran bicara sepatah kata pun terkait apa yang sedang terjadi dengan negara kita. Saya tidak mendengar Gibran sedang melakukan sesuatu terhadap bangsa dan negara kita selama menjabat sebagai seorang wakil presiden. Yang menonjol selama ini hanyalah Gibran tidak bicara ketika menghadiri sebuah acara resmi. Hanya pukul gong, gedong, selesai. Bahkan ketika bicara pun ternyata salah. Karena apa? Ya tidak menguasai. Bahkan ketika bicara tidak salah, ternyata membaca dari sebuah tablet. Itulah Gibran Rakabuming Raka. Sekarang persoalan bangsa kita tidak mudah. Banyak persoalan yang sedang mendera negara kita yang tidak mudah kita hadapi. Ancamannya adalah ancaman berat, yaitu resesi atau krisis ekonomi. Saya tidak melihat Gibran melakukan sesuatu atau memberikan respon, mereaksi atas apa yang terjadi sekarang di negara kita. Saya bahkan mencari-cari Gibran, ternyata hanya sibuk turun bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu, bagi-bagi es, apalagi. Itu bukan pekerjaan wakil presiden. Wakil presiden mestinya bisa memberikan sebuah statement, memberikan masukan kepada pemerintah juga dalam posisinya sebagai wakil presiden. Saya tidak menemukan sebuah statement dari Gibran yang menunjukkan bahwa dia sedang paham apa yang terjadi terhadap negara kita. Saya mencari-cari di media, apa statement Gibran, apa yang dia pikirkan, apa yang akan dia sumbangkan pemikirannya kepada negara. Saya tidak menemukan itu sama sekali. Maka saya mencari-cari Gibran, di manakah Gibran saat ini? Itulah yang saya pikirkan. Padahal kita membutuhkan sebuah organisasi pemerintahan yang kuat. Jadi sebetulnya Gibran harus menerima ketika dirinya dianggap tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang wakil presiden. Memang fakta dan kenyataannya begitu. Gibran tidak perlu tersinggung ketika kritik terhadap dirinya menyatakan dia tidak mampu, tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kapabilitas. Tidak usah tersinggung karena memangnya begitu adanya. Hanya karena Pak Jokowi masih menjadi presiden waktu itu dan kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi, hanya itu modal Gibran untuk menjadi duduk sebagai calon wakil presiden. Pengaruh Bapak Jokowi yang bapaknya Gibran menjadikan itu semua terjadi. Kalau soal kualitas pribadi Gibran, tidak mungkin. Bahkan jadi wali kota pun tidak akan terpilih. Tapi inilah realitas sesungguhnya bagi kita. Saya mau mengajak kita sebagai anak bangsa untuk berpikir ke depan ini. Ini Indonesia, sebuah negara yang sangat luas. Kita ini luasnya hampir menyamai Eropa. Kita adalah pemain besar di dunia ini. Kita memiliki tambang-tambang sumber daya alam yang luar biasa. Nikel kita nomor 1 di dunia. Batu bara kita nomor 3 kalau tidak salah. Emas kita nomor 6. Kita punya segalanya. Masalahnya adalah fondasi yang telah disusun Ibu Megawati Soekarno Putri dan dibangun oleh Pak SBY itu dirusak oleh Jokowi. Jokowi terlalu berambisi, berhalusinasi membangun negara dengan memperalat kekuatan orang, kekuatan asing, bukan kekuatan bangsa kita. Bu Megawati telah meletakkan landasan pembangunan bangsa. Demokrasi, politik, hukum, Bu Megawati buat semuanya tertata. SBY membangun ekonomi perlahan dengan kekuatan yang kita miliki. Meskipun tetap berhutang tetapi tidak besar. Karena mengandalkan kekuatan yang dimiliki. Nah sekarang Jokowi ketika 10 tahun memerintah, dia ingin sesuatu yang besar tetapi mengandalkan kekuatan asing. Itulah halusinasi yang merusak bangsa. Akhirnya kita menjadi budak asing dan kita serba ketergantungan dengan asing. Dan Jokowi telah memecahkan rekor hutang raksasa Indonesia. Sampai sekarang secara resmi utang kita berapa sih? 8.000, 9.000, 10 triliun berapa sih kenyataannya? Termasuk utang BUMN segala macam. Kita harusnya membangun dari sumber daya yang kita punya. Kekuatan kita yang utama itu yang kita pakai untuk membangun Indonesia. Dengan kemampuan kita maka kita akan berdaulat. Percuma kita punya gedung tinggi tapi punya orang untuk apa? Ya teman-teman, memang situasi perekonomian di bangsa kita saat ini masih belum ada kejelasan tentang apakah akan mengalami nantinya ke depan Indonesia emas atau Indonesia cemas. Dan beberapa pihak dan juga para mahasiswa menggaungkan mengenai Indonesia gelap, di mana mereka mengkhawatirkan bahwa ke depan Indonesia mengalami satu kesulitan karena perekonomian global. Nah teman-teman, walaupun seorang Presiden Prabowo Subianto angkat bicara mengenai Indonesia gelap ini, ya katanya dia merasa heran dengan adanya pihak-pihak tertentu
mengemandang Indonesia gelap di masa depan. Nah, kita lihat teman-teman, ya, karena kata Pak Prabowo, ya, kalau dia bangun pagi maka Indonesia sudah terang. Nah, oke. DB proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada 2025. Nah, kita lihat teman-teman, bagaimana DB proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada 2025. Bank Pembangunan Asia atau ASEAN Development Bank ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 5% pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1% pada 2026. Berdasarkan laporan bertajuk ASEAN Development Outlook ADO April 2025, konsumsi swasta yang stabil dan peningkatan investasi secara bertahap dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan belanja sosial berbasis masyarakat yang kuat, memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, mengimbangi ekspor neto yang terbatas, ujar Kepala Ekonom ADB Albert Park dalam laporan ADB dikutip Kamis 10 April 2025. Dia menjelaskan pertumbuhan akan didorong oleh manufaktur dan pertanian serta layanan, seperti perdagangan eceran, transportasi, dan pergudangan yang akan diuntungkan dari permintaan domestik. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia diharapkan mempertahankan sikap fiskal yang pro pertumbuhan. Defisit fiskal diproyeksi membengkak menjadi 2,5% terhadap produksi domestik bruto PDB, naik dari 2,3% pada tahun 2024. Nah, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk mendukung program-program prioritas pemerintahan baru, seperti program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, dan ketahanan pangan. Bersamaan dengan itu, langkah-langkah efisiensi pemerintah dilaksanakan untuk mengurangi biaya operasional dan perjalanan bisnis resmi, termasuk biaya untuk acara-acara seremonial. Belanja negara diproyeksi tumbuh 9,6% dan pendapatan negara meningkat 5,7%. Pungutan pajak diharapkan tepat sasaran dengan rasio pajak terhadap PDB hanya naik tipis dari 10,1% pada 2024 menjadi 10,2% pada 2025. Di sisi konsumsi, inflasi inti diperkirakan tetap stabil dengan rata-rata 2% pada 2025 dan 2026, masih dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia BI sebesar 2,5%, ya kurang lebih 1%. Peningkatan produktivitas pertanian dan biaya logistik diperkirakan akan memberi kontribusi terhadap stabilitas harga. Selain itu, gugus tugas pengendalian inflasi nasional dan daerah yang melibatkan Bank Sentral, kementerian, lembaga, pemerintah terkait, dan pemerintah daerah akan tetap penting dalam memitigasi dampak harga pangan yang bergejolak terhadap stabilitas harga secara keseluruhan. Keyakinan konsumen diperkirakan tetap kuat dengan langkah-langkah ekonomi yang mendukung, seperti peningkatan upah minimum dan peluncuran program belanja sosial baru, khususnya program makan gratis di samping bantuan sosial yang ada. ADB menilai program makan gratis bisa berdampak terhadap distribusi yang positif dengan merangsang aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di daerah pedesaan dan terpencil, yang mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan 171 triliun atau 10,7 miliar US dollar untuk program tersebut. Dari sisi investasi, penanaman modal akan mendapatkan momentum dari waktu ke waktu seiring dengan dilaksanakannya proyek-proyek strategis nasional dan percepatan investasi swasta yang didukung oleh pasokan kredit domestik yang cukup dan investasi langsung asing.
Nah, kemudian teman-teman, ya, pertumbuhan dalam manufaktur dan layanan terkait diproyeksikan akan mempercepat terwujudnya investasi yang terkait dengan agenda hilirisasi pemerintah, investasi yang lebih luas, dan aktivitas kewirausahaan, khususnya dalam layanan, kemungkinan akan mendapatkan daya tarik didorong oleh peningkatan program sosial pemerintah. Aktivitas pabrik tumbuh selama 2 bulan pertama tahun ini pada kecepatan tercepatnya sejak Maret 2024. Pesanan baru telah melonjak, mencerminkan peningkatan signifikan dalam output, pembelian, dan pekerjaan. Nah, ini teman-teman tentang situasi ekonomi di negara kita. Kita lihat di sini. Nah, tentu harapan-harapan kita teman-teman bahwa Indonesia, ya, dengan yang sedang menempuh Indonesia emas, maka ya perekonomian Indonesia semakin membaik. Sri Mulyani umumkan APBN defisit 104,2 triliun per Maret 2025. Defisit APBN per Maret 2025 mencapai 104,2 triliun per akhir Maret 2025 atau setara 0,43% dari produk domestik bruto PDB. Angka itu sudah sekitar 16,9% dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB. Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan, kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta. Kemudian, defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahun ini, 3.005,1 triliun, dan belanja negara 620,3 triliun atau 17,1% dari target ya 3.621,3 triliun. Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan yang sebesar 400,1 triliun atau setara 16,1% dari target 2025, 2.490,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak PNBP 115,9 triliun atau 22,6% dari target 513,6 triliun. Nah, ini teman-teman tentang penjelasan dari Sri Mulyani mengenai ya ekonomi, sistem perekonomian kita saat ini.